Ini cerita seram yang kualami. Cerbam. Seram, menakutkan, merinding. Ini adalah kisah mistis yang selalu saya alami, kemanapun saya pergi dan dimanapun saya berada. Kali ini, cerita saya masih seputar kota kelahiran saya. Ini bukan lagi sendiri saya lihat, tapi bersama teman saya waktu itu. Kebetulan waktu itu akhir bulan lagi, karena akhir bulan pasti pulangnya itu malam dan hingga larut malam. Kami harus closing dan menyiapkan laporan 1 bulan terakhir itu hingga tuntas dan dilanjutkan dengan meeting closing yang akhirnya baru bisa pulang ke rumah itu menjelang tengah malam, jam 12 atau jam 1-an malam. Kebetulan karena saya bekerja di sektor swasta, sehingga di hari Sabtu malam Minggu masih lembur karena tanggalnya bertepatan dengan tanggal closing dan bertepatan di hari Sabtu. Waktu itu sudah sangat larut dan sudah waktu kami pulang. Kebetulan disediakan transportasi untuk karyawan yang pulang lembur, karena untuk tengah malam tidak mungkin ya pulang sendiri. Kebetulan kami diantar dalam satu mobil itu terdapat beberapa karyawan yang satu arah. Karena rumah saya yang paling jauh, sehingga teman-teman saya sudah lebih dulu di drop ke rumah masing-masing. Dan tinggallah saya dengan bapak yang mengantar tersebut, yang rumah kami berdekatan, sehingga bisa mengantar saya dan dia bisa pulang ke rumahnya. Waktu itu walaupun sudah tengah malam, jalanan tidak terlalu sepi dan senyap dan mengerikan atau gelap gulita, tidak. Jalanan masih terang benderang karena mungkin malam minggu. Pedagang kaki lima di pinggir jalan masih ramai. Anak-anak yang di jalan juga masih ramai, yang nongkrong. Kendaraan yang lalu lalang juga masih ramai, atau mungkin banyak juga perusahaan sektor swasta yang closing barengan dengan kami. Untuk sampai ke rumah saya ini melewati yang namanya tanggul. Jadi tanggul bendungan seperti kayak sungai kecil buatan. Sedangkan di kiri kanannya itu hanya terdapat beberapa rumah dan penerangan lampu jalan yang tidak terlalu terang. Untuk melewati akses ini lebih cepat ke rumah saya daripada harus melewati jalanan yang dilalui oleh angkutan kota atau angkutan kota. Kalau melewati jalanan angkot yang biasa, maka kalau harus ke rumah saya itu harus melewati gang-gang perumahan yang mungkin agak ribet. Sedangkan dengan melewati bendungan buatan ini yang jaraknya lumayan, sekitar hampir 1 kilometer untuk sampai ke rumah saya. Dan untuk tengah malam begitu, untuk melewati itu, karena rumah yang ada di sana bisa dihitung dengan jari 1 sampai 2 atau 3 rumah saja di sana, sehingga jalanan di sana terkesan sangat gelap. Di jalan tidak ada yang krusial yang kami hadapi, cuma ketika hampir sampai di rumah, sebelum mencapai perumahan saya ini, tiba-tiba di depan kami ada kendaraan motor yang jatuh dan motornya terseret hampir menghantam mobil yang kami tumpangan ini. Alhamdulillah untuk sopirnya awas dan gesit malam itu, sehingga ketika dari jauh melihat ada
kendaraan bermotor yang jatuh sendiri, dan motor serta orangnya itu ngesot langsung hampir menghantam mobil kami. Kami sudah berhenti lebih dulu dari jauh, sehingga mengakibatkan si pengendara motor tersebut tidak mengalami hal yang fatal, sehingga motor dan orangnya tidak menghantam mobil kami. Alhamdulillah orangnya baik-baik saja, tapi perjalanan kami agak terhenti karena mesti menolong pengendara motor tersebut yang tidak terluka parah, hanya lecet saja karena dia jatuh sendiri dan motornya seperti terseret, terhisap ke arah mobil kami. Dan untungnya mobil yang saya tumpangan ini bisa cepat berhenti. Akhirnya waktu dari kantor kami itu pulangnya jam 11:30 karena ada masalah ini. Akhirnya jam 1 malam menunjukkan baru bisa kembali jalan lagi ke arah rumah saya. Ketika menuju rumah, kami selalu memutuskan untuk melewati jalanan bendungan yang saya sebutkan di awal. Bendungan buatan ini sebenarnya bukan sungai, tapi aliran air buangan dari komplek perumahan yang dialirkan ke sana sehingga nanti bisa lanjut alirannya ke sungai atau ke laut. Bendungan ini cukup luas dan karena tidak ada bukan komplek perumahan bendungan ini, sehingga rumah yang ada di sana juga tidak banyak, cuma 1 atau 2, dan sisanya seperti kayak pepohonan buluh kuning yang rindang dan mungkin semak belukar yang tinggi ketika melewati bendungan ini. Cuma memang sudah dibangun akses jalan di sana, akses jalan aspal untuk menuju perumahan. Jadi secara tidak langsung jalan ini adalah jalan pintas karena aksesnya lurus saja, tidak perlu berbelok-belok dan melewati gang-gang sempit menuju ke rumah masing-masing. Karena masih sibuk dengan obrolan dengan bapak yang menyetir itu sambil menceritakan kejadian yang mengagetkan tadi, yang alhamdulillah tidak menimbulkan luka pada pihak masing-masing. Namun perjalanan kami sempat tertunda hingga beberapa menit, hampir 1 jam. Akhirnya baru nyampe di rumah itu jam 1 malam. Ketika melewati jalanan itu yang gelap dan penerangan lampu jalan yang seadanya, mobil tiba-tiba kembali mengerem mendadak karena hampir saja menabrak rombongan 3 anak kecil dalam keadaan gelap itu yang berlari dari sisi kanan. Sisi kanan itu dari hutan, kebetulan di samping sisi kanan jalan ini adalah rimbun pohon bambu kuning dan semak belukar yang tiba-tiba berlari kencang menuju ke dalam sungai. Kami berdua kaget. Untung bapaknya juga masih refleks walaupun sedang ngobrol dengan saya, matanya juga awas, refleks untuk langsung ngerem. Kami berdua terdiam dan melongo. Loh, kata saya, kok masih ada anak-anak yang main malam-malam begini? Bapaknya juga menjawab, iya, mana sih orang tuanya kok dibiarin anak-anak berlari tengah malam? Terus saya melirik ke kanan. Loh, kanan kan bukan rumah, tapi pohon bambu kuning yang besar-besar dan tinggi seperti pohon bambu. Jadi pohon bambunya ini bukan bambu yang ditanam di rumah yang warna kuning bagus halus begitu, bukan. Ini pohon bambu besar-besar yang warnanya ada kuning, ada hijau, yang daunnya sangat lebat sekali di sana dan dihiasi dengan semak belukar. Terus saya bilang ke bapaknya, Pak, mereka lari dari bambu loh. Bapaknya menjawab, iya ya, kan tidak ada rumah di sini. Karena saya duduk di sisi sebelah kiri, saya pun melongo ke dalam
bendungan tersebut. Karena saya merasa khawatir jika memang anak manusia yang berlari ke dalam bendungan itu, mereka rombongan, ada sekitar 3 orang. Tapi saya tidak melihat persis tubuh dan wajah mereka, karena mereka berlarinya sangat cepat, jadi kayak sekelebat gitu lari ke arah sana. Dan mereka masih kecil-kecil. Kalau diutamakan dengan disetarakan dengan anak-anak itu, anak umur belum 1 tahun ya sudah berlari, karena mereka sangat pendek. Saya melongo ke dalam bendungan tersebut karena berada di sisi sebelah kiri tempat saya duduk. Kebetulan luas jalan ini hanya cukup dilewati oleh 2 mobil, dan kalau ketemu dengan 2 mobil, mobil yang satu lagi harus berhenti dan harus mepet banget ke pinggiran semak belukar tersebut agar mobil yang lewat dari sisi atas ini bisa lewat. Saya melongo, tidak ada apa-apa. Saya bilang ke bapak itu, gak ada siapa-siapa pak. Bapaknya juga sambil heran juga berkata, ya udah kita lanjut aja. Mungkin bapaknya merasa ada yang aneh. Akhirnya saya sampai di rumah. Ketika di rumah, karena kondisinya sudah malam, udah jam 1 malam, saya hanya menyempatkan diri untuk mandi, bersiap, dan kembali tidur. Esok paginya saya bercerita dengan orang yang ada di rumah, dengan keluarga saya. Karena kebetulan hari Minggu kita libur dan di rumah, saya bercerita ke mama saya, "Mah, semalam saya pulang, kok ada anak kecil mah dari bambu keluarnya masuknya ke dalam bendungan pembuangan air itu." Mama saya kaget. "Terus turun ya nyapa anak itu?" kata mama saya dengan ekspresi kaget. Saya jawab, "Enggak ma, bapak yang nyetir itu juga lihat, katanya awal kami kira itu anak orang, cuma karena dari kanan itu adalah pohon bambu, tidak mungkin anak orang karena kan gak ada rumah di sana." Mama saya bilang, kalau jam 1 malam tidak mungkin anak manusia yang masih berlari di sana. Mama saya juga mengingatkan bahwa setiap lewat di pohon bambu dan di lokasi itu, apapun yang dilihat jangan berhenti dan jangan menyapa. Karena beberapa tetangga juga pernah melihat dan situasinya juga tengah malam. Itu bukan manusia, kata mama. Jadi itu seperti mungkin setan atau apa yang menghuni pohon bambu tersebut. Saya terdiam. Penampakan ini mengapa mereka memperlihatkannya kepada saya? Apa maksudnya? Dan kali ini bukan saya sendiri yang melihatnya, tetapi bersama teman saya yang juga bisa melihatnya, bapak yang menyetir kendaraan. Apa maksud dan tujuannya? Apakah ada pesan yang ingin disampaikan? Entahlah, saya juga tidak tahu.